Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul isu pemasaran keuangan atau akuntansi Litbang dan SIM, yang beranggotakan saya sendiri, Endang Purwaningsi, NPM 2301020025, dan rekan saya Diela Anissa Fitri, NPM 2301020012, dan Sania Zulfaidah, NPM 2301020022. Yang pertama, sifat implementasi strategi. Implementasi strategi secara langsung mempengaruhi keberlangsungan dari manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staf, supervisor, dan seluruh karyawan. Dalam situasi tertentu, individu mungkin sama sekali tidak terlibat secara langsung dalam proses formulasi strategi dan mungkin tidak menghargai, memahami, atau bahkan menerima pekerjaan dan pemikiran yang berasal dari perumusan strategi tersebut. Bahkan mungkin juga terjadi penolakan di bagian tertentu. Manajer dan karyawan yang tidak memahami bisnis dan tidak berkomitmen pada bisnis mungkin berusaha menggagalkan usaha-usaha implementasi strategi dengan harapan bahwa organisasi akan kembali ke cara yang lama. Yang selanjutnya, permasalahan pemasaran terkini. Variabel-variabel pemasaran yang tidak terhitung jumlahnya mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dari usaha-usaha implementasi strategi. Beberapa contoh keputusan pemasaran. Yang pertama, cara membuat iklan yang lebih interaktif menjadi lebih efektif. Yang kedua, cara terbaik mendapatkan keuntungan dari percakapan di Facebook dan Twitter mengenai perusahaan dan industri. Yang ketiga, menggunakan penjualan eksklusif atau tanpa iklan TV melawan iklan online. Yang keempat, menggunakan iklan TV yang banyak, sedikit, atau tidak melawan iklan online. Yang kelima, untuk membatasi atau tidak saham bisnis yang dilakukan dengan pelanggan tunggal. Yang keenam, menjadi pemimpin harga atau pengikut harga. Yang ketujuh, untuk menawarkan jaminan lengkap atau terbatas. Yang ke-8, untuk memberikan penghargaan kepada tenaga penjualan berdasarkan gaji langsung, komisi langsung, atau kombinasi gaji. Yang selanjutnya, prinsip-prinsip baru dari pemasaran. Situs bisnis atau organisasi harus memberikan instruksi yang jelas dan sederhana bagi pelanggan untuk membuat blog atau berkontribusi ke wiki. Pelanggan mempercayai opini satu sama lain lebih dari sekedar promosi pemasaran perusahaan, dan semakin mereka bebas untuk berbincang, perusahaan semakin dapat mempelajari cara memperbaiki produk, layanan, dan pemasaran mereka. Pemasar saat ini memperhatikan blog secara harian untuk menentukan, mengevaluasi, dan mempengaruhi pendapat yang dibentuk oleh pelanggan. Pelanggan tidak harus merasa bahwa mereka seperti pemirsa tertawan bagi iklan di situs jejaring perusahaan. Yang selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar atau market segmentation. Segmentasi pasar secara luas digunakan dalam mengimplementasikan strategi, khususnya perusahaan kecil dan terspesialisasi. Segmentasi pasar dapat didefinisikan sebagai pembagian pasar ke dalam kelompok konsumen tergantung dari kebutuhan dan kebiasaan pembelinya. Segmentasi pasar adalah variabel yang penting dalam mengimplementasikan strategi karena 3 alasan utama. Yang pertama, strategi seperti pengembangan pasar, pengembangan produk, penetrasi pasar, dan verifikasi diperlukan membutuhkan peningkatan penjualan melalui adanya pasar dan produk baru.
Yang kedua, segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk beroperasi dengan sumber daya terbatas karena produksi massal, distribusi massal, dan iklan tidak dibutuhkan. Yang ketiga, keputusan segmentasi pasar secara langsung mempengaruhi variabel-variabel bauran pemasaran. Yang selanjutnya, segmentasi berbasis retensi. Gagasan dari segmentasi berbasis retensi adalah untuk menyesuaikan pelanggan aktif dengan pelanggan dari data retensi historikal yang membagi atribut serupa menggunakan teori bahwa burung bersayap terikat bersama-sama. Pendekatan ini mendasarkan asumsi bahwa fakta pelanggan aktif akan memiliki hasil retensi serupa sebagaimana mereka sebanding dengan pendahulunya. Yang selanjutnya, pemposisian produk atau pemetaan perseptual. Mengenali pelanggan yang dibidik memberikan fokus bagi usaha pemasaran untuk menentukan tahap bagi keputusan tentang bagaimana memenuhi keinginan dan kebutuhan kelompok konsumen. Pemposisian produk secara luas digunakan untuk tujuan ini. Pemosisian merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa Anda dibandingkan dengan pesaing dalam dimensi yang penting bagi kesuksesan dalam industri. Langkah-langkah yang bisa dibutuhkan dalam pemposisian produk. Yang pertama, memilih kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau layanan dalam industri. Kedua, gambarkan diagram peta pemetaan produk dua dimensi dengan kriteria spesifik di setiap sumbunya. Yang ketiga, tetapkan produk atau jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadran. Yang keempat, identifikasi area dalam peta pemposisian di mana produk atau layanan perusahaan harus paling kompetitif di pasar yang ada. Kelima, mengembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Peta pemosisian produk atau peta perseptual menunjukkan persepsi pelanggan dari berbagai otomobil pada dua dimensi yang mencolok, konservatif, berkelas, dan juga terjangkau. Untuk yang selanjutnya itu ada permasalahan keuangan dan akuntansi. Nah, beberapa konsep keuangan dan akuntansi itu berpusat kepada implementasi strategi, yaitu memperoleh modal yang dibutuhkan, terus mengembangkan laporan keuangan yang diproyeksikan, menyiapkan anggaran keuangan, dan mengevaluasi nilai sebuah bisnis. Beberapa contoh keputusan yang membutuhkan kebijakan keuangan atau akuntansi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada memperoleh modal dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan saham preferen atau saham biasa. Yang kedua itu ada menyewa atau membeli aset tetap. Dan yang ketiga menentukan risiko dividen buyout yang tepat. Yang keempat untuk menggunakan LIFO, FIFO atau pendekatan akuntansi nilai pasar. Yang kelima untuk memperpanjang periode utang. Yang keenam untuk membantu suatu persentase diskon tertentu pada akun-akun dalam periode waktu yang ditentukan. Dan yang terakhir adalah untuk menentukan jumlah kas yang tersedia di tangan. Untuk permasalahan yang pertama itu ada mendapatkan modal untuk implementasi strategi. Nah, implementasi strategi itu sukses terkadang membutuhkan tambahan modal. Di samping laba bersih dari operasi dan penjualan aset, dua sumber dasar perolehan modal itu untuk sebuah organisasi adalah pinjaman dan setoran modal. Menentukan kombinasi yang tepat itu ada utang dan modal di store. Dalam struktur modal perusahaan ada vital bagi kesuksesan implementasi strategi. Nah, analisis laba saham atau laba sebelum bunga dan pajak adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk menentukan apakah utang, saham, atau kombinasi dari utang dan saham adalah alternatif terbaik untuk memperoleh modal dan dalam mengimplementasikan strategi. Nah, teknik ini meliputi pemeriksaan
dampak yang ditimbulkan pendanaan dari pinjaman dengan saham terhadap laba per saham di bawah berbagai asumsi dan juga berbagai dengan EBIT. Secara teoritis, suatu perusahaan harus memiliki jumlah pinjaman yang cukup dalam struktur modalnya, yaitu untuk mendorong pengembalian atas investasi atau return of investment dengan mengaplikasikan utang ke produk dan memperkirakan pendapatan akan lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan utang tersebut. Untuk yang kedua itu ada proyeksi laporan keuangan. Analisis proyeksi laporan keuangan itu teknik utama dalam mengimplementasikan strategi sentral karena memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan. Dari berbagai tindakan ini dan pendekatan, jenis analisis ini dapat digunakan untuk meningkatkan pembelanjaan promosi sampai 50% dan mendukung sebuah strategi pengembangan pasar. Untuk meningkatkan gaji sampai 20% itu dalam mendukung strategi penetrasi pasar, untuk meningkatkan pengeluaran penelitian dan pengembangan sampai 70% dalam mendukung pengembangan produk, atau menjual saham biasa senilai $1 juta untuk mendapatkan modal bagi strategi diverifikasi. Hampir semua institusi keuangan membutuhkan setidaknya proyeksi laporan keuangan selama 3 tahun dari sebuah bisnis yang mencari modal. Proyeksi laporan keuangan ini Proyeksi laporan keuangan dan posisi laporan keuangan itu memungkinkan organisasi dalam menghitung rasio keuangan untuk proyeksi berbagai skenario implementasi strategi. Nah, ketika membandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan dengan rata-rata industri, rasio keuangan itu memberikan pengetahuan berharga mengenai kelayakan berbagai pendekatan dan implementasi strategi. 6 langkah dalam menganalisis laporan keuangan yang terproyeksi. Untuk yang pertama itu ada menyiapkan laporan laba rugi yang diproyeksikan sebelum laporan posisi keuangan. Yang kedua itu menggunakan presentase dari metode penjualan ke proyek beban, pokok penjualan dan akun-akun pengelolaan laporan keuangan. Yang ketiga itu hitunglah proyeksi laba bersih. Yang keempat mengurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar tahun depan. Yang kelima, memproyeksikan pos-pos di laporan keuangan dimulai dengan laba yang ditahan dan kemudian memperkirakan modal pemegang saham, utang jangka panjang, utang jangka pendek, total utang, total aset, aset tetap, dan aset lancar. Dan yang terakhir itu ada daftar komentar pada laporan yang diproyeksikan. Yang ketiga itu ada analisis laporan keuangan yang diproyeksikan. Nah, laporan yang diproyeksikan itu harus memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang pada umumnya yang bisa diterima atau generally accepted principles dan tidak didesain untuk menyembunyikan hasil buruk yang diharapkan. Pada laporan keuangan, perusahaan-perusahaan yang berbeda menggunakan istilah yang berbeda untuk berbagai pos, seperti penerimaan atau penjualan yang digunakan untuk pos yang sama dengan perusahaan yang berbeda. Untuk pendapatan bersih, banyak perusahaan yang menggunakan istilah laba dan masih banyak yang menggunakan istilah profit. Untuk yang selanjutnya itu ada anggaran keuangan. Nah, anggaran keuangan itu adalah dokumen yang memperlihatkan secara terperinci dengan bagaimana dana dapat diperoleh dan dibelanjakan untuk periode waktu yang diinginkan. Nah, anggaran itu terdapat dua jenis. Yang pertama ada anggaran tahunan. Anggaran tahunan itu adalah bentuk yang paling umum, meskipun periode waktu anggaran dapat berkisar dari 1 hari sampai lebih dari 10 tahun. Nah, untuk anggaran yang kedua itu ada anggaran keuangan. Adalah sebuah metode untuk menentukan hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan implementasi strategi dengan sukses. Nah, anggaran keuangan mempunyai beberapa batasan. Yang pertama ada program anggaran dapat menjadi terlalu terperinci sehingga rumit dan sangat mahal. Yang kedua, anggaran keuangan dapat menjadi pengganti bagi tujuan.
Yang ketiga, ada anggaran dapat menyembunyikan ketidakefisien pada presiden daripada evaluasi periodik lingkungan dan standar tertentu. Nah, terdapat beberapa bentuk anggaran yang digunakan, yaitu ada anggaran kas, anggaran operasi, anggaran laba, anggaran pabrik, anggaran belanja modal, anggaran beban, anggaran divisi, anggaran variabel, anggaran fleksibel, dan anggaran tetap. Yang selanjutnya yaitu ada evaluasi perusahaan. Mengevaluasi nilai dari sebuah bisnis adalah hal yang penting dalam implementasi strategi, karena strategi integritas, intensif, dan diversifikasi seringkali diimplementasikan dengan mengakuisisi perusahaan lain. Beberapa pendekatan dalam mengevaluasi nilai dari bisnis. Yang pertama yaitu ada menentukan nilai bersih atau modal pemegang saham. Yang kedua ada mengukur nilai dari pertumbuhan perusahaan yang muncul dari keyakinan bahwa nilai dari bisnis apapun seharusnya didasarkan pada manfaat masa depan yang dapat diperoleh pemiliknya berupa laba bersih. Yang ketiga yaitu metode rasio pendapatan harga, dan yang keempat yaitu metode saham yang beredar. Evaluasi bisnis menjadi hal rutin di banyak situasi karena bisnis memiliki banyak alasan implementasi strategi untuk menentukan nilai tambahan untuk menyiapkan apakah perusahaan harus menjual atau membeli kepada perusahaan lain. Selanjutnya itu memutuskan apakah perlu go publik. Ratusan perusahaan di tahun 2012 mengadakan penawaran publik perdana untuk berpindah dari milik pribadi menjadi publik. Perusahaan-perusahaan ini mengambil keuntungan dari harga besar saham yang tinggi menjadi perusahaan publik, berarti menjual sebagian kepemilikan perusahaan dengan orang lain dengan tujuan untuk memperoleh tambahan modal. Untuk konsekuensinya itu dapat mengurangi kendali pemilik atas perusahaan. Kemudian permasalahan penelitian dan pengembangan. Personal penelitian dan pengembangan dapat memainkan bagian integral dalam implementasi strategi. Manajer dengan cara yang akan memudahkan implementasi strategi yang efektif, menyesuaikan proses ke bahan mental lokal, mengadaptasi proses ke pasar lokal, dan mengubah produk ke cita rasa dan spesifik tertentu. Selanjutnya yaitu permasalahan sistem informasi manajemen atau SIM. Perusahaan yang mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi eksternal dan internal secara efektif dapat memperoleh keunggulan bersaing. Pentingnya memiliki sistem informasi manajemen atau SIM menjadi faktor terpenting dalam membedakan perusahaan yang berhasil dan tidak berhasil. Proses manajemen strategik tersebut sangat difasilitasi dalam perusahaan yang memiliki sebuah sistem informasi yang efektif. Pengumpulan, penyelamatan, dan penyimpanan informasi dapat digunakan untuk menciptakan keunggulan bersaing dalam cara seperti melakukan penjualan silang kepada pelanggan, memonitor pemasok, membuat manajer dan karyawan dapat informasi yang cukup, berkoordinasi antara divisi dan mengelola dana seperti persediaan dan sumber daya manusia. Informasi sekarang dikenali sebagai aset organisasi berharga yang dapat dikendalikan dan dikelola. Perusahaan dapat mengimplementasikan strategi-strategi dengan informasi terbaik yang akan menghasilkan keuntungan bersaing di abad ke-21. Selanjutnya yaitu analitis bisnis. Analitis bisnis atau business analytic adalah teknik SIM yang menggunakan perangkat lunak untuk menggali data bervolume tinggi untuk membentuk eksekutif membuat keputusan. Terkadang disebut juga analitis prediktif, pembelajaran mesin, atau penggalian data. Perangkat lunak ini membantu seorang peneliti menilai dan menggunakan pengalaman agregat dari sebuah organisasi, sebuah aset strategis tidak ternilai bagi sebuah perusahaan. Sejarah pengalaman interaksi perusahaan dengan pelanggannya, pemasoknya, distributor, karyawan, perusahaan pesaing, dan lebih banyak lagi yang semuanya dapat disadap dengan penggalian data atau data mining untuk menghasilkan model prediktif. Analitis bisnis mirip dengan metode aktuarial yang digunakan perusahaan asuransi untuk menilai pelanggan berdasarkan peluang dari hasil positif ataupun negatif. Jadi setiap bisnis pada dasarnya mengupayakan manajemen risiko. Untuk itu, seperti perusahaan asuransi, seluruh bisnis dapat mengambil manfaat dari pengukuran, pelacakan, dan komputasi risiko tersebut terkait dengan ratusan keputusan strategis dan taktis yang dibuat setiap hari. Analitis bisnis membantu sebuah perusahaan untuk mengambil manfaat dari pengukuran dan pengolahan risiko. Karena semakin banyak produk yang menjadi komoditas,
keuntungan bersaing yang semakin bergantung pada kemajuan untuk proses bisnis, analitis bisnis dapat menyediakan perusahaan yang berkaitan dengan kepemilikan, kecerdasan bisnis, seperti segmen pelanggan yang memilih perusahaan Anda daripada mereka yang menangguhkan, menunda, atau menyeberang ke pesaing dan alasannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Implementasi strategi yang sukses bergantung pada kerjasama antara seluruh fungsional dan manajer divisional dalam organisasi. Departemen pemasaran umumnya bertugas dengan mengimplementasikan strategi-strategi yang membutuhkan peningkatan signifikan dalam penerimaan penjualan di wilayah baru dan dengan produk baru atau yang telah ditingkatkan. Manajer keuangan dan akuntansi harus merancang pendekatan implementasi strategi yang efektif pada biaya yang rendah dan risiko minimal untuk perusahaan tersebut. Manajer R&D harus memindahkan teknologi yang kompleks atau mengembangkan teknologi baru untuk sukses dalam mengimplementasikan strategi. Manajer sistem informasi yang sering dipanggil agar menyediakan lebih banyak lagi kepemimpinan dan pelatihan untuk seluruh individu dalam perusahaan tersebut. Hakikat dan peran dari pemasaran, keuangan, dan akuntansi, R&D, serta aktivitas SIM yang menentukan keberhasilan organisasi secara luas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.